Ya, ini persilakan kepada Pak Moderator untuk menyambut para peserta. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang diberkati, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Pertama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena kasih dan berkatnya saja, pemeliharaannya, kita boleh hadir bersama-sama di sore hari yang sejuk ini. Sebelum kita memulai acara kita, saya akan memberikan satu informasi ya. Sebagaimana dengan seminar-seminar yang lalu, semuanya nanti akan kita harapkan seluruh peserta di dalam Zoom ini tetap menghidupkan kameranya, tetapi memute-kan suara, ya. Jadi biar nanti ketika presentasi dan lain sebagainya, itu biarlah si pemateri saja yang akan berbicara. Kemudian pada saat nanti melakukan tanya jawab, silahkan di chat room ya, silahkan di chat room memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan saya tentunya nanti akan memilih mana pertanyaan yang relevan terhadap topik kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ada dua pemateri ya yang akan menyampaikan. Nah, kemudian selanjutnya susunan acara kita secara garis besar itu sama saja, pembukaan oleh saya, kemudian nanti kita akan dibuka dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Gohi ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu dipimpin oleh host, nanti oleh Pak Perlin sendiri. Dan Mars STT Pelita Kebenaran setelah Indonesia Raya. Nah, untuk Indonesia Raya kita harapkan ya, saya harapkan seluruh peserta itu bangkit berdiri di tempat masing-masing untuk menghormati lagu kebangsaan kita. Kemudian pada saat lagu Mars STT Pelita Kebenaran, itu untuk seluruh mahasiswa STT Pelita Kebenaran dan dosen, ya Bapak Ibu dosen, juga diharapkan tetap dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian setelah Mars STT Pelita Kebenaran, kita akan melihat video penerimaan murid baru di STT Pelita Kebenaran di tahun pelajaran tahun ini ya. Di sana nanti Bapak Ibu tentunya bisa melihat apa-apa saja jurusan-jurusan, apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh STT Pelita Kebenaran. Nah, setelah kata sambutan, saya akan langsung memperkenalkan pemateri kita, dan pemateri akan menyampaikan materinya, dan kita akan terus berjalan untuk melakukan tanya jawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu. Semuanya ini terjadi bukan kebetulan, tetapi semua karena kasih Tuhan. Dan untuk memulainya, saya minta kepada Pak Gohi untuk dapat membuka dalam doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesempatan hidup. Dan bukan hanya itu saja, Engkau memanggil kami di dalam pelayanan yang besar. Kami bersyukur beberapa minggu kami telah melewati beberapa seminar. Kami berdoa supaya seminar hari ini Tuhan memberkati para pembicara kami, dan Engkau memberkati seluruh kami yang hadir, supaya materi ini sungguh-sungguh membekali kami sebagai pelayan Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Anda. Kami terus memberi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami rindu Engkau bekerja, Engkau memberkati alat-alat yang kami gunakan melalui Zoom ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Amin. Pak Perlin, silakan Pak. Semua kita berdiri.
Untuk mahasiswa dan dosen STT Pelita Kebenaran tetap dalam keadaan berdiri untuk menyanyikan lagu Mars STT. Kami sekolah tinggi teologi ya, pelita kebenaran, menjadi terang dan memberi kesaksian, duta Kristus di dunia. Berdoa, memuji dan menyembah, di hati dalam panggilannya, dimanapun Tuhan menempatkan, hidup kami berbuah. Bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa beri hormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Kami sekolah tinggi teologi ya, pelita kebenaran, menjadi terang dan memberi kesaksian, duta Kristus di dunia. Berdoa, memuji dan menyembah, di hati dalam panggilannya, dimanapun Tuhan menempatkan, hidup kami berbuah. Bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa beri hormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa beri hormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Berjalan di dalam roh dan kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Baik, silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam video PMB, penerimaan murid baru 2021. Dipersilakan, Pak Ketua. Apakah Anda mencari kampus teologi yang mampu menyediakan pengetahuan teologi maupun pendidikan agama Kristen yang update dan relevan dan mampu bersaing di taraf nasional maupun internasional? Tidak perlu
Ya, sebentar ada dicoba sekali lagi ya. Ya, sebentar kita sedang minta host untuk Apakah Anda mencari kampus teologi yang mampu menyediakan pengetahuan teologi maupun pendidikan agama Kristen yang update dan relevan dan mampu bersaing di taraf nasional maupun internasional? Tidak perlu jauh-jauh untuk menemukannya. STT Pelita Kebenaran kerap menghadirkan pakar bertaraf nasional maupun internasional bidang teologi dan pendidikan agama Kristen sebagai pengajar maupun pembicara di seminar-seminar dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan ilmu teologi dan pendidikan agama Kristen yang paling update dan relevan bagi Anda. Untuk fasilitas gedung dan kampus, Anda tidak perlu meragukannya. STT Pelita Kebenaran menyediakan yang terbaik. Dengan kampus yang terletak di areal GBI Rumah Persembahan, atmosfer kerohanian gereja akan sangat berdampak positif terhadap suasana belajar di STT Pelita Kebenaran. Selain itu, para alumni STT Pelita Kebenaran telah berprestasi menjadi PNS Republik Indonesia. Shalom, nama saya Eva Torang Tandesilolon. Saya alumni dari STT Pelita Kebenaran Angkatan 2014. Untuk saat ini, saya bertugas sebagai guru PNS di SMP Negeri 2 Sumber. Terima kasih. Shalom, nama saya Ripka Kristina Buller. Saya alumni STT Pelita Kebenaran Medan Stambul 2014. Saat ini saya bekerja sebagai guru PNS di SMP Negeri 3 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Sedangkan di ladang pelayanan, alumni STT Pelita Kebenaran dikenal memiliki semangat dan kompetensi tinggi dalam menanam dan melayani gereja di mana-mana. Salam, perkenalkan nama saya James Siregar. Saya bergabung di STT Pelita Kebenaran tahun 2013 dan kemudian saya lanjut S2 dan menamatkan S2 saya di tahun 2019. Saya dipercayakan untuk mengembalakan di Pos PI Urung Lingga yang berada di Kecamatan Kutalim Baru. Dan bahkan sekarang saya sudah membuka perintisan di daerah Sukadame dan juga Pos PI di Dr. Mansur Medan. Tunggu apa lagi? Segera mendaftar secara online di https://sttpkmedan.ic.id/pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi website kami atau menghubungi nomor WA 0812 63 94 6209 dengan Saudari Mei. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah menyaksikan video penerimaan murid baru. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, seluruh peserta seminar, pada pembukaan pertama, pemateri kita adalah Pak Pendeta Wilson Bawa Menewi.
Bapak ini lahir di Desa Sirahia pada tanggal 20 Maret. Pak Rijam mungkin sebelumnya sambutan dari kata Oh, sambutan. sorry. Ya. Baik Pak, saya yang salah. Silakan Pak, kata sambutan dari Ketua STT Pelita Kebenaran ataupun dalam hal ini yang mewakili. Silakan Pak. Apakah Anda mencari Dipersilakan Pak Selin. Saya menyapa Bapak Ibu, seluruh peserta seminar. Selamat datang mengikuti seminar nasional keempat pada sore hari ini. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita diberi waktu, kesehatan untuk bisa mengikuti seminar nasional pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, seminar nasional yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana STT Pelita Kebenaran pada hari ini adalah rangkaian seminar nasional keempat di tahun 2021 ini, di mana seminar nasional ini merupakan tuntutan akademik bagi mahasiswa program doktoral di STT Pelita Kebenaran guna memberikan pencerahan dan solusi atas isu-isu teologis, historis, arkeologis, maupun fenomena-fenomena kontekstual yang terjadi pada saat ini, yang dihadapi baik itu di dalam dunia pelayanan, gereja, pendidikan, pemerintahan, maupun di dalam dunia usaha. Bapak Ibu Saudara, adapun tema yang diangkat pada seminar kali ini oleh kedua narasumber kita, yakni narasumber yang pertama adalah Bapak Pendeta Wilson Bawamenewi, Magister Teologi dengan tema Gereja di Pusaran Zaman, dan narasumber yang kedua nanti adalah Pendeta Pariyati Nababan, MA, Magister Pendidikan Agama Kristen dengan tema Theological Review of Death and the Hope of Believers, atau dalam bahasa Indonesia, tinjauan teologis tentang kematian dan pengharapan orang percaya. Dan kali ini moderator kita adalah Bapak Insinyur Rija Ketaren MBA Magister Teologi. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik kedua narasumber maupun moderator kita pada sore hari ini adalah kandidat doktoral di STT Pelita Kebenaran. Bapak Ibu Saudara, perlu saya informasikan bahwa STT Pelita Kebenaran memiliki visi menjadi perguruan tinggi teologi yang melahirkan penuai bagi dunia dengan gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Dan misi daripada STT Pelita Kebenaran adalah yang pertama, membangun tenaga penuai yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mempersiapkan tenaga terampil yang siap melayani dan berbuah di ladang misi maupun di gereja lokal, dunia kerja, pendidikan, pemerintahan, sesuai dengan panggilan dan karunia serta keahlian masing-masing. Dan yang ketiga, melahirkan duta Kristus dan tenaga misi yang siap ditempatkan dan diutus untuk melayani di dalam negeri maupun bangsa-bangsa. Saat ini STT Pelita Kebenaran menerima mahasiswa di tingkat sarjana dan pasca sarjana, di mana semua program studi telah terakreditasi oleh BAN PT. Harapan saya kiranya seminar nasional ini dapat memberikan pencerahan dan solusi bagi persoalan yang terkait dengan pelayanan gereja secara organisasi maupun organisme, dan solusi teologis yang mampu menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai orang percaya. Saya Dr. Perlin Zebua, Direktur Pascasarjana STT Pelita Kebenaran, mengucapkan selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Perlin Zebua selaku Direktur Pascasarjana STT Pelita Kebenaran. Kita lanjutkan dengan, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Wilson Bawamenewi.
seorang pendeta, seorang dosen, seorang ayah yang luar biasa. Beliau dilahirkan di Desa Sirahia pada tanggal 20 Maret 1983. Dia baru lahir, saya menjelang tamat S1 di Malang waktu tahun 83 ya. Tapi beliau luar biasa dalam pelayanan. Pada tahun 1996, beliau menamatkan sekolah dasar di kampung halamannya sendiri, yaitu Desa Sirahia tadi ya, dan menamatkan SMP pada tahun 2000 di SMP Negeri 1 Gomo Nias. Demikian juga SMA, beliau menamatkan SMA-nya di Negeri 1 Gomo pada tahun 2003. Nah, beliau sudah berumah tangga. Ya, walaupun nampak masih seperti begitu, beliau ini sudah berumah tangga. Beliau menikah pada tahun 2012 dengan seorang perempuan yang cantik bernama Arniman Zebua, MTH. Berarti harusnya beliau ini anak burunya Pak Perlin Zebua ya. MTH juga Bapak Ibu dikaruniakan 2 orang anak, yaitu seorang laki-laki yang bernama Divine William Stephen Bawa Menewi dan seorang putri bernama Caroline Niat Stephanie Bawa Menewi. Untuk pekerjaan ataupun pelayanan yang dilakukan oleh beliau, ini dalam pendidikannya setelah SMA, beliau ini memutuskan untuk studi di STT Setia Jakarta. Ya, lulus S1 Teologi pada tahun 2007 dan menyelesaikan program studi strata 2-nya pada tahun 2014 di STT Setia Jakarta juga, ya, mendapat gelar MTH. Tahun 2007 beliau ikut merintis Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Nias Selatan. Kemudian menjabat sebagai kepala sekolah SMTK Setia Mo Ale Nias Selatan mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Bekerja sebagai staf dan dosen di STT Injili Aras Tamar Nias Selatan mulai tahun 2007 sampai sekarang. Direktur Pasca Sarjana STT Injili Aras Tamar Nias Selatan mulai tahun 2012 sampai sekarang. Koordinator cabang STT Injili Aras Tamar Nias Selatan mulai 2018 sampai sekarang. Aktif sebagai penulis jurnal nasional di literatur D5 Jakarta dan jurnal RSI Setia Nias Selatan. Dan menjadi pendeta jemaat di gereja AFY mulai tahun 2016 sampai sekarang. Juga menjabat sekretaris Badan Kerja Antar Gereja BAKG Nias Selatan mulai tahun 2019 sampai 2024. Dan anggota aktif dari API Nias Selatan dan Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI di Nias Selatan. Banyak sekali perjalanan dan pelayanan dari Bapak Wilson ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, judul ataupun topik yang akan diangkat oleh Bapak ini adalah gereja di pusaran zaman. Saya rasa ini adalah satu topik yang sangat menarik karena kita semua adalah gereja universal dan kita tertanam di masing-masing gereja lokal. Nah, nanti kita akan saksikan apa yang di pergumulan Bapak ini, apa yang dia dapat dan dia saksikan dalam kehidupannya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang dosen, sebagai seorang hamba Tuhan. Melihat dari perkembangan zaman ini terhadap dampaknya terhadap gereja. Nah, beliau akan membeberkannya dan kita juga akan boleh menikmati dan mengambil manfaat tentunya di tempat kita masing-masing. Mungkin tidak persis sama persoalan, tetapi paling tidak semua persoalan ada di gereja ini bila berkaitan dengan zaman, tentunya sama ya. Zaman yang terus bergerak dan berputar. Dan bagaimana gereja menunjukkan eksistensinya. Dan untuk itu nanti kembali saya ingatkan Bapak Ibu supaya kamera tetap dihidupkan. Dan apabila ada pertanyaan silahkan di chat room. Dan apabila ingin berinteraksi silahkan klik raise hand ya. Dan saya akan memilih nanti dari Bapak Ibu Saudara yang akan kami persilahkan. Untuk itu Pak Wilson, silahkan untuk Bapak memaparkan materi Bapak. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh STT Pelita Kebenaran dalam hal ikut serta menyampaikan seminar nasional
sebagai salah satu tahapan persiapan untuk maju penyelesaian studi doktoral di STT Pelita Kebenaran Medan. Pertama-tama saya dan kita sekalian saya ajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang luar biasa bagi kita semua. Kita bisa bertemu dari berbagai daerah di seluruh penjuru di Indonesia ini. Ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta, dari Medan, bahkan juga ada dari Pulau Nias. Saya mengucapkan terima kasih kepada STT Pelita Kebenaran, secara khusus kepada Bapak Ketua STT Pelita Kebenaran, dan juga kepada Bapak Perlin sebagai Direktur Pascasarjana di STT Pelita Kebenaran, dan juga teristimewa kepada Pak Riza yang sudah menjadi moderator pada sore hari ini, dan bahkan terlebih kepada seluruh teman-teman seangkatan tahun 2018 yang juga sudah turut serta mengambil bagian untuk bisa menjadi peserta dalam seminar ini, dan teristimewa kepada seluruh peserta yang telah kami undang dan bersedia hadir untuk turut mendengarkan pergumulan tentang judul yang telah disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, yaitu tentang gereja di pusaran zaman. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pokok persoalan tentang gereja di pusaran zaman. Dan sebelum itu saya sapa kita semua dulu. Salam. Salam. Yahobu. Horas. Oh, Jua. Yahobu. Yahobu, Pak. Jua. Horas. Baik, terima kasih. Oke, saya akan share screen materinya. Baik, Bapak Ibu, topik kita adalah tentang gereja di pusaran zaman. Untuk kita ketahui bersama dan tentu saya percaya kita sepakat bersama juga bahwa gereja adalah sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dari zaman ke zaman. Dan ini saya sebut menyatakan kemuliaan Allah di pusaran zaman. Kelahiran gereja di dunia untuk kita ketahui bersama dan juga saya percaya kita sepakat bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah sendiri. Ini adalah merupakan hak prerogatifnya Allah untuk mendirikan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Dan secara khusus kita bisa baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18, walaupun di dalamnya ada keterlibatan manusia sebagai agen untuk menyatakan kemuliaan Allah di dunia ini. Di dalam Matius pasal 18 ayat pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja, gereja selalu diperhadapkan dengan tantangan zaman. Nah, saya sebut ini adalah perubahan yang terjadi pada zaman ke zaman itu sendiri. Yaitu ada zaman primitif dan bahkan sekarang kita sudah masuk pada zaman teknologi yang canggih atau zaman digital. Nah, perubahan zaman ini tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dielakkan. Artinya bahwa perubahan zaman itu tetap terjadi. Nah, gereja harus siap menghadapi perubahan zaman itu sendiri. Nah, secara umum gereja di dunia dan terutama di Indonesia selalu menghadapi masalah-masalah, terutama masalah dalam perang ketidakadilan, perang
kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Dan terutama juga dalam persoalan perkembangan zaman di tengah-tengah teknologi yang canggih ini. Nah, tetapi secara khusus Pak Riza, saya tidak bisa tidak main laptop saya. Gimana caranya? Mungkin Pak co-host yang lain, Pak Perlin, mungkin bisa untuk bantu sharing Pak, karena laptop materi Pak Wilson belum yang terbaru belum dikirim ke saya. Oke, boleh saya kirim yang terbaru Pak ya? Ya, silakan Pak Wilson. Bapak Ibu kita sebentar ya, karena ada masalah teknis. Silakan Bapak kirim dulu Pak. Ya. Oh, ini sudah. Ya. Oh, sudah bisa. Oke, puji Tuhan. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini secara umum memang persoalan gereja di tengah-tengah dunia ini yang semakin berkembang ini bukanlah hanya terjadi di satu daerah saja, tetapi ini adalah di seluruh dunia dan bahkan juga di Indonesia, terutama persoalan tentang perang, ketidakadilan, kemiskinan yang seringkali terjadi. Nah, secara khusus, skop saya melihat di NIAS karena saya pelayanan di NIAS dan berdasarkan pengamatan saya selama saya melayani di NIAS, penulis sendiri menemui beberapa pergumulan dan terutama sepanjang saya mengajar juga sejarah gereja bahwa memang gereja ini dalam zamannya selalu menemui persoalan. Nah, persoalan ini secara khusus di Kepulauan Nias adalah saya bagi dua, yaitu persoalan secara internal dan persoalan secara eksternal. Nah, secara internal, saya melihat bahwa adanya jemaat tidak tertarik bergereja, lebih memilih menonton YouTube atau live streaming atau menonton televisi di rumah setiap hari Minggu daripada bergereja. Saya pikir bahwa persoalan ini bukan hanya di NIAS saja, dan ini juga persoalan-persoalan internal gereja di setiap gereja lokal di seluruh Indonesia ini. Tetapi saya lebih berbicara dari sisi kapasitas Kepulauan Nias, dan memang malah lebih banyak orang-orang yang lebih memilih tinggal di rumah daripada bergereja setiap hari Minggu dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan gereja? Mengapa ada orang yang tidak masuk ke gereja? Itu berarti gereja tidak ada daya tarik di sana. Nah, gereja juga seringkali kalau kita bisa melihat bahwa hanya berusaha bertumbuh di dalam sendiri atau mengembangkan organisasinya sendiri atau memikirkan gerejanya sendiri. Dan ini ada seorang ahli yang bernama C. Peter Wagner. Dia pernah berkata bahwa sebenarnya dalam perkembangan gereja hanya sedikit gereja yang bertanggung jawab terhadap panggilannya. Dan bahkan juga ada gereja-gereja yang hanya memikirkan tentang sisi organisasi dan mengabaikan sisi spiritualitas atau kerohanian jemaat, atau sebaliknya, sisi kerohanian jemaat lebih ditekankan daripada sisi organisasi itu sendiri. Nah, secara eksternal, gereja yang berada di pusaran zaman, ada yang tidak bersedia menghadapi perubahan atau transformasi. Ada gereja yang menutup diri pada perubahan-perubahan seperti yang saya bilang tadi, perkembangan yang canggih, yaitu adanya digital atau teknologi yang canggih, terkhusus perubahan ini dalam pola pelayanan dan aturan-aturan gereja yang sifatnya baku dan sudah terlanjur dicintai. Bahkan juga adanya anggota gereja yang merasa primordial karena dia memiliki harta yang lebih besar dan kekuasaan dalam gereja. Sekali ini menjadi benturan-benturan ketika diadakan transformasi
di dalam gereja, khusus dalam pola pelayanan maupun juga dalam aturan-aturan gereja. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk pada pertanyaan apa itu gereja dan bagaimana gereja itu ada. Jadi arti dan lahirnya gereja. Gereja bisa diartikan sebenarnya secara dua hal. Ya, jadi ada gereja yang berarti organisme atau orangnya. Nah, seringkali memang saya ini pandang sebagai dari sisi spiritualitas adalah menyangkut tentang orang percaya. Saya membaca bukunya si H.N. Klaar dan juga Jonar Situmorang. Mereka menyampaikan bahwa gereja itu secara organisme yaitu orang-orangnya. Dan bahkan juga Miller dan beberapa juga teolog-teolog lain yang mengatakan bahwa sebenarnya gereja itu adalah disebut eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan juga gereja disebut sebagai organisasi, gedung atau tempatnya. Nah, bagaimana lahirnya gereja? Tentu kita sudah tahu bersama dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa gereja itu lahir itu karena turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus setelah dia naik ke surga. Nah, jadi gereja yang ada di dunia ini adalah peran utama yang mendirikan gereja adalah Allah melalui Roh Kudus, dan tangan Tuhan yang mendirikan gereja itu sendiri melalui manusia. Ya, manusia sebagai alat, sebagai agen di tangan Tuhan untuk mendirikan gerejanya di bumi ini. Nah, gereja di pusaran zaman adalah gereja yang terus mengumandangkan amanat agung. Oleh karena itu, gereja sesungguhnya harus bertanya apa yang saya lakukan dan bagaimana saya harus memberi hidup saya ini untuk melayani Tuhan. Bukan apa yang saya dapatkan. Kadang-kadang dalam gereja terjadi persoalan-persoalan yang pelik oleh karena masalah hak-hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Gereja yang sudah dilahirkan harusnya melahirkan gereja. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah membawa jiwa-jiwa yang tersesat di hadapannya. Gereja jangan lupa bahwa peran Roh Kudus sekali lagi sangat besar dalam melahirkan gereja itu sendiri. Gereja di pusaran zaman diperhadapkan dengan digital atau teknologi atau sebagaimana yang dikatakan oleh Campbell. Nah, gereja di pusaran zaman. Gereja di pusaran zaman yaitu diperhadapkan dengan dua sikap. Ada sikap yang disebut dengan eksklusif dan juga ada yang disebut dengan inklusif. Nah, sikap eksklusif itu adalah sikap menutup diri terhadap perubahan dengan menganggap diri selalu benar dan telah mencintai atau telah mencintai pola aturan-aturan yang sudah baku. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan dalam pola pelayanan atau aturan-aturan baru, itu seringkali menjadi persoalan di dalam gereja. Nah, sikap eksklusif juga sebenarnya itu sangat bagus. Dan saya sangat setuju dengan itu dalam tataran bagaimana setiap orang percaya harus mempertahankan imannya. Bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah hanya ada di dalam Dia. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kita bisa baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 dan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Nah, jadi oleh karena itu gereja secara eksklusif itu boleh, itu tidak masalah, tetapi sebenarnya dalam pola pelayanan atau dalam aturan-aturan harus juga gereja bisa berpikir tentang perkembangan zaman ini. Sikap inklusif adalah gereja yang terbuka atau welcome terhadap perubahan bersifat transformasi dan inovasi. Tidak alergi dengan perkembangan, tetapi berupaya menentang perubahan itu sendiri. Nah, tanpa mengubah keyakinannya kepada Kristus. Artinya, saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bahwa gereja secara eksklusif memang dia welcome terhadap perubahan, tetapi jangan pula imannya itu kabur. Jangan pula imannya kepada Yesus Kristus itu hilang. Nah, boleh welcome terhadap perubahan, tapi jangan sampai ikut arus dunia ini. Nah, gereja bersifat inklusif. Jadi, saya pikir saya tidak perlu lagi menjelaskan ini, karena saya sudah jelaskan di atas. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh. Dan juga inklusif. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
gereja di dalam inklusif, saya sedikit mau sampaikan bahwa sebenarnya pusat daripada perubahan atau transformasi gereja itu sebenarnya berpusat pada Kristus. Jadi sumber transformasi utama dalam gereja itu tidak boleh tidak harus Kristus. Gereja bersifat inklusif, tidak alergi pada perubahan sebagaimana yang saya katakan tadi di atas, tetapi dengan catatan bahwa gereja juga harus menjaga identitasnya di tengah-tengah perkembangan zaman atau di pusaran zaman. Yaitu pertama, mempertahankan imannya. Jadi mempertahankan imannya di sini adalah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya, bukan salah satunya. Ya, jalan keselamatan. Yang kedua adalah mempertahankan tugas panggilannya. Jadi sebenarnya gereja di tengah-tengah perkembangan zaman adalah seharusnya mengerti tentang panggilan. Bahwa gereja di dalam panggilan itu ada 3, yaitu bagaimana ia bersekutu, bagaimana juga ia melayani, dan juga bagaimana ia memberitakan Injil, dan bahkan juga ada didaskalia atau mengajar. Jadi mempertahankan tugas panggilan sebenarnya gereja ya tidak hanya menunggu jemaat-jemaat masuk di dalam gereja itu sendiri, terkhusus para pelayan-pelayan di gereja di sini. Tetapi bagaimana sebenarnya adalah gereja harus berinkarnasi, harus turun sama seperti Yesus Kristus turun di tengah-tengah dunia di mana orang berdosa, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Harusnya gereja juga berinkarnasi, berkorban dalam sisi tenaga, dalam sisi waktu, dalam sisi materi, untuk bisa menjangkau mereka sebenarnya yang ada di dalam persoalan yang pelik, yang rumit dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi ada banyak gereja ada sebagian gereja yang hanya terus menunggu jemaat datang di gereja, mengisi barisan-barisan kursi atau bangku-bangku yang ada di dalam gereja, dan seharusnya gereja itu turun di tengah-tengah dunia di mana seharusnya jemaat itu hidup. Dan yang ketiga adalah transformasi dan bersifat inovatif. Jadi gereja sebenarnya di tengah-tengah dunia sekarang ini atau di pusaran zaman, bahwa gereja harus kreatif dalam memikirkan penata layanan, memikirkan aturan-aturan yang baru tentang gereja. Katakanlah di COVID-19 ini. Jadi di COVID-19 ini, saya pikir kalau gereja menutup diri terhadap perkembangan zaman, menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang ada dan lain sebagainya, itu perkembangan teknologi, menggunakan HP, smartphone dan lain sebagainya itu, saya pikir pasti gereja akan tidak bisa melaksanakan tugasnya, membawa jemaat untuk bersekutu, untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya itu, jika misalnya gereja bersifat eksklusif dan juga tidak kreatif dalam memikirkan tentang bagaimana gereja harus dijangkau, terutama mereka yang ada di luar gereja itu sendiri. Jadi gereja harus bersifat transformatif dan juga harus bersifat inovatif. Tapi sekali lagi bahwa gereja harus menantang zaman, bukan berarti harus ikut arus dunia ini. Gereja harus tetap menjaga identitas dirinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk pada kesimpulan, yaitu dari apa yang telah saya sampaikan di atas, persoalan-persoalan yang ada, bagaimana apa itu gereja dan bagaimana gereja ada, dan bagaimana kondisi-kondisi gereja di pusaran zaman, ada yang bersifat eksklusif, ada yang inklusif dan lain sebagainya itu, maka saya akhirnya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa gereja di pusaran zaman ini, bahwa Yesuslah yang harus menjadi pusat kehidupan gereja itu sendiri. Nah, saya mengingatkan kita kembali, saya percaya bahwa setiap gereja di seluruh dunia, di Indonesia dan bahkan juga di Kepulauan Nias, saya percaya bahwa Yesus adalah pusat daripada pelayanan kita. Nah, cuman persoalannya adalah kadang-kadang ada gereja yang melayani, bagaimana supaya gereja itu diagungkan, bagaimana gereja itu bisa dikatakan, oh wow, hebat, dan juga lebih bagus, ornamen-ornamen yang memukau dan lain sebagainya, pelayanannya lebih bagus, dan kadang-kadang di sini kemuliaan Allah diabaikan atau dicuri kemuliaan Allah. Nah, dalam pelayanan khusus di pusaran zaman ini, gereja harus menjadikan Yesus sebagai pusat. Dan iman itu harus tetap kokoh. Ya, jadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 di situ,
Dikatakan bahwa kita harus melawan dunia ini dengan iman kita. Yang kedua, bahwa gereja harus bersifat transformatif dan inovatif. Tidak boleh tidak ini. Dan gereja juga harus berinkarnasi. Ya, turun. Bukan hanya menunggu jemaat. Nah, di dalam Yesekiel pasal 33 dibandingkan di situ ada gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 10 juga di situ dikatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik mencari domba-dombanya. Bukan justru menunggu domba-dombanya. Tetapi mencari domba-dombanya yang tersesat, mengapa tidak datang di hari Minggu. Dan saya lihat di beberapa gereja di Indonesia ini sudah melakukan itu. Tetapi khusus di Kepulauan Nias saya masih bergumul, khusus di tempat pelayanan di mana saya melayani, memang ada kesulitan-kesulitan yang saya alami sendiri dalam menjangkau, dalam mencari jemaat-jemaat yang ada di luar gereja itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bahwa kehidupan antara organisasi dan spiritual itu harus balance. Jadi memang persoalan sekarang di dunia ini atau secara khusus di Indonesia dan secara khusus lagi di Indonesia, di Kepulauan Nias, bahwa ternyata sebenarnya dalam pelayanan gereja bahwa tidak hanya memperhatikan tentang sisi rohaninya, tetapi juga harus memperhatikan sisi jasmani kehidupan jemaat itu sendiri. Nah, jadi kadang-kadang ada juga jemaat yang tidak bergereja atau tidak tertarik pada gereja karena rasa lapar dan lain sebagainya, ada persoalan-persoalan keuangan, ekonomi, maka gereja seharusnya tidak boleh menutup diri terhadap ini. Harus memikirkan tentang bagaimana cara untuk membuat jemaat sejahtera secara rohani dan sejahtera secara jasmani. Dan berikutnya adalah pola pelayanan yang diterapkan harusnya kreatif dan juga menarik. Ya, jadi aturan-aturan yang ada yang sudah ditentukan memang bukan berarti harus dirubah itu, tetapi aturan-aturan yang ada itu harus diperhatikan mana yang masih relevan dan mana yang tidak relevan, itu perlu diperhatikan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhirnya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk memandu kegiatan selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak Wilson. Kita kasih aplaus dulu kepada pemateri kita. Sangat luar biasa. Dan ini merupakan satu permasalahan yang sangat kontekstual. Perubahan adalah sesuatu yang abadi. Ya. Semua di dunia ini yang abadi hanya perubahan. Bapak Ibu yang terkasih saudara, kalau kita contohnya saja lah, kampus kita lah, STT Pelita Kebenaran, kebetulan itu dekat dengan ladang tempat nenek saya dulu. Kalau kita berpikir anak tahun 60-an, itu apa? Apa yang ada di sana? Hanya perladangan, ya. Kemudian kalau kita melanjut di 70-an sampai 80-an, itu hotel, saudara. Hotel bapak-bapak, gitu loh ya, walaupun ada kolam berenangnya. Dan ini sekarang berubah menjadi sesuatu gereja yang besar, menjadi tempat STT. Nah ini berubah terus. Kita lihat lagi pandemi. Kapan kita pernah harus bersekolah di rumah? Kemudian juga kita berseminar seperti ini. Ya kita merasa tercekam ya, bahkan tapi saya percaya seperti juga bangsa Israel disuruh lockdown di rumah oleh Tuhan dan akan dibawa ke tempat sesuatu yang luar biasa, yaitu tanah perjanjian. Dan kita percaya untuk Indonesia ini kita memang harus di rumah, tetapi Tuhan akan membawa bangsa kita ke tempat yang lebih baik lagi. Nah untuk itu Bapak Ibu, baiklah kita boleh mulai mengetik pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan kita sampaikan kepada narasumber untuk boleh menjawabnya demi kemuliaan Allah. Silakan. Baik. Ada satu pertanyaan dari Pak Samarel ini, Pak Wilson. Mengapa sampai sekarang gereja belum bisa mewujudkan keesaan? Sauhagolo Pak Pendeta. Artinya gereja yang kudus dan am itu ya, seperti pengakuan iman. Mungkin itu maksudnya. Silakan Pak Wilson.
sebenarnya untuk mewujudkan keesaan itu tidak sulit kalau seandainya pusatnya adalah Kristus. Tapi bukan berarti keesaan yang tidak terjadi saat ini di gereja tidak ada Kristus, tetap ada. Yang saya maksud di sini bahwa memang kita di setiap gereja itu tetap memusatkan Kristus sebagai kepala gereja dan juga Kristus sebagai sesuatu atau satu-satunya yang dimuliakan. Tetapi persoalannya seringkali terjadi ego sektoral di antara gereja-gereja itu sendiri dan bahkan juga saling tidak mau didahului dan bahkan juga ada istilah saya lebih dulu daripada yang lain sebagainya. Dan bahkan juga bisa terjadi tidak terjadi keesaan gereja itu oleh karena persoalan doktrin yang berbeda-beda. Ya, jadi ada juga doktrin yang mempertahankan doktrinnya lebih ini dan lain sebagainya itu, misalnya dalam sisi kristologi, dalam sisi ketritunggalan Allah, ya jadi seringkali ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara gereja satu dengan yang lainnya di dunia bahkan di Indonesia dan termasuk di Pulau Nias juga. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya gereja tidak bisa bersatu. Tetapi sesungguhnya Yesus sudah berdoa bahwa bagaimana supaya gereja itu menjadi satu. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Nah, jadi saya berpikir bahwa keesaan gereja ini akan terjadi ketika Yesus Kristus datang. Jadi kalau Yesus Kristus datang, maka gereja pasti bersatu. Tidak ada tembok-tembok. Karena gereja sudah dihancurkan sudah ditinggalkan gereja di dunia ini, maka tinggal Yesus saja. Mungkin itu nanti di akhir zaman, baru nanti gereja bersatu. Tapi sepanjang kita masih ada di dunia ini, Pak Telam Banua, sepanjang itu saya pikir kalau ego sektoral tadi, masalah mempertahankan doktrin tadi, dan bahkan juga masalah keakuan, masalah ingin yang lebih utama, superior, dan jangan didahului dan lain sebagainya, ini tidak akan bisa terjadi keesaan gereja. Tapi kalau seandainya ini kita legowo terhadap ini semua, saya berpikir bahwa keesaan gereja itu terjadi. Masalah doktrin saya pikir bahwa bukan berarti kita tidak boleh mempertahankan doktrin. Doktrin kita harus jelas, memang tetap itu. Gereja memang harus menjaga kemurnian ajaran dari sisi ortopraksi dan juga dari sisi ortodoksinya. Tetapi jangan pula sampai karena ajaran-ajaran terjadi persoalan-persoalan di dalam gereja. Makanya sebenarnya saya sedikit kaitkan Pak Samarel bahwa sebenarnya Michael Griffiths mengatakan bahwa banyak orang di luar sana yang di luar Yesus ya yang tertarik kepada Yesus Kristus, tetapi yang menyebabkan sebenarnya mereka tidak yang menjadi persoalan mereka sebenarnya adalah gereja itu sendiri. Nah, seperti yang tadi karena tidak ada keesaan gereja itu sendiri. Nah, saya pikir cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Samarel. Bagaimana menurut Pak Samarel, dan saya akan kepada Pak moderator, silakan. Saya lihat Pak Samarel sudah kasih 2 jempol, Pak. Berarti puas dengan jawaban Bapak. Karena ini pertanyaan makin bertubi-tubi, Pak Wilson. Bapak harus siap-siap. Ini untuk yang raise hand, sebentar ya. Saya akan memilih untuk yang raise hand. Tetapi saya akan dahulukan dulu yang sudah ada di chat room. Dari Pak Gohi, apa yang hilang dalam gereja dari zaman ke zaman? Apa yang hilang, Pak? Apa kantong kolektor atau apa? Seperti apa? Silakan, Pak. Ini pertanyaan Pak Goy ini luar biasa. Ini saya jempol dengan Pak Goy ini. Pak Goy, yang hilang di dalam gereja itu ayo kita cari bersama yuk. Yang Kalau hilang begitu, di dalam gereja, ya saya pikir apakah ada yang hilang? Ya tentu apakah cahayanya dan rasanya. Karena memang gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita kembali kepada kisah para rasul ya, bagaimana sebenarnya cara kehidupan jemaat mula-mula, Pak Gohia, di dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ada satu kata yang menarik bagi saya di dalam ayat yang ke-47 itu bahwa mereka sangat disukai oleh semua orang.
kira-kira kemungkinan ini yang hilang di dalam gereja salah satunya. Bahwa gereja sudah mulai tidak disukai oleh semua orang. Hanya golongan-golongan tertentu saja yang menyukai mereka. Hanya komunitas-komunitas tertentu saja yang menyukai mereka. Nah, ini kehilangan ketertarikan kemungkinan. Karena rasa dan juga masalah persoalan cahayanya sudah mulai redup. Nah, di dalam gereja kan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 sebelum ayat 47 sampai 46, kalau kita bisa melihat di situ ya jemaat mula-mula itu tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa, bahkan mereka berbagi, menjual harta mereka, lalu mereka berbagi kepada sesama mereka. Kalau kita lihat nanti dalam 2 Korintus, Rasul Paulus berbagi itu sebenarnya supaya terjadi keseimbangan. Bukan supaya yang ini itu menjadi kaya, tidak. Tapi sebenarnya supaya terjadi keseimbangan di antara mereka. Nah, ini memang sangat menjadi persoalan prinsipil. Dan ini menarik pertanyaan Pak Gohi ini. Terima kasih kawan. Apa yang hilang di dalam gereja? Ya, jadi ya demikian penjelasan dari saya. Kalau misalnya, ya silakan Pak, saya serahkan kepada Pak. Ya, karena sebenarnya sudah jelas Pak. Ya. Saya setuju yang Bapak bilang itu, disukai itu. Ya. Yang hilang mungkin ya, disukai itu oleh lingkungan. Baik, karena ini pertanyaan banyak sekali Pak Wilson. Jadi banyak Pak, saya tangkap to the point tadi jawaban Bapak sudah bagus sekali. Nah, untuk ini yang resen sudah ada 3 orang untuk semen ini. Ya. Berarti Bapak langsung cut ya. Ya banyak sekali pertanyaan Pak. Karena Bapak sebenarnya sudah tahu juga yang hilang itu rasa disukai. Bapak disukai enggak gitu? Baik, ini saya silakan Pak yang memegang kendali. Saya serahkan kepada Pastor Mardalianus Wow yang sudah reset. Silakan langsung Pak. Singkat dan tepat untuk pertanyaan. Silakan Pak. Baik, saya izin matikan video karena jaringan agak jelek. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang pemahaman tadi dikatakan masalah eksklusivitas dan inklusivitas. Saya setuju bahwa eksklusivitas itu di dalam konteks iman ya memang itu udah firm ya artinya. Namun ini dengan topik gereja di pusaran zaman ini kan sebenarnya kemudian menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana sejauh apa gereja harus inklusif ya di tengah-tengah pusaran zaman ini. Sementara dia dituntut juga untuk eksklusivitas. Terkait tadi bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang harus terjadi ya niscaya, itu sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi, maka ini kemudian menjadi menarik bagaimana kita mendefinisikan kembali bagaimana kita bergereja. Ini yang sebenarnya saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mendefinisikan gereja itu di tengah-tengah pusaran zaman ini dalam konteks eksklusif dan inklusivitasnya, di sementara bahwa dia harus hadir sebagai garam dan terang. Ya, itu kira-kira dari saya. Terima kasih Pak Wilson. Silakan Pak Wilson. Oke, silakan Pak Wilson. Karena ini mungkin bisa dipersempit karena Bapak tadi sudah mengapakan bahwa yang Bapak paparkan ini kejadian di Nias. Jadi bisa saja Bapak jawab. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih pertanyaan Pastor Mardalianus yang sangat bagus dan sangat menarik, sekaligus menantang juga. Secara khusus kita berbicara di Nias. Persoalan tentang eksklusif ini adalah persoalan yang harus kita pikirkan bersama tentang masalah keimanan kita di Nias. Apalagi tentang persoalan kedar ya, yang berupaya menggiring kita ke iman yang lain atau kepada kepercayaan yang lain. Oleh karena persoalan-persoalan yang ada di Nias, misalnya keadaan jemaat kita yang ekonominya lemah dan lain sebagainya. Nah, secara eksklusif memang gereja harus membuat atau harus mengajarkan kepada jemaat bahwa ini sesuatu hal yang tidak boleh, apapun yang terjadi, tidak boleh meninggalkan imannya, tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah juru selamat, bukan salah satunya dan satu-satunya adalah Yesus Kristus itu sebagai juru selamat dunia.
dan terutama sebagai juru selamat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu dari sisi ini eksklusifnya Pak Pastor. Nah, jadi Pastor, saya setuju tentang hal itu secara eksklusif dalam imannya dan juga secara khusus dalam pengajaran atau doktrin-doktrin tentang ketritunggalan Allah dan bahkan tentang kristologi. Itu kita harus eksklusif dalam hal itu. Tetapi persoalan tentang masalah misalnya pola pelayanan, nah ini yang saya mau katakan. Masalah pola pelayanan, masalah aturan-aturan yang dari zaman ke zaman, bahkan terkesan ada masih tersirat tradisi-tradisi di dalamnya, ini yang perlu dikaji ulang. Ini yang perlu diperbaiki kembali dalam perkembangan teknologi ini. Nah, misalnya liturgi kita sekarang, ya ada yang kalau yang zaman dulu klasik dan sekarang kalau gereja hanya terus memakai klasik, ya tidak merubah pola pelayanan, menjangkau pemuda dengan hal-hal yang kontemporer. Waduh, ini bisa banyak anak-anak kita yang keluar dari gereja. Nah, jadi secara khusus ini di Nias. Nah, dan saya persempit lagi dalam pergumulan saya secara khusus untuk pelayanan di gereja di mana saya melayani saat ini. Ada satu gereja lokal, namanya adalah Angobulua Fabusa ke Yesu. Memang ini saya membahas topik ini memang karena tantangan. Saya ditantang untuk bagaimana saya bisa mendorong jemaat eksklusif dalam imannya, dalam teologi, dalam doktrin ketritunggalan Allah, tetapi jangan juga terlalu mempertahankan ajaran aturan-aturan yang terkesan masih primitif atau kaku dan lain sebagainya, pola pelayanan yang kaku. Nah, ini yang saya maksud Pak Pastor Mardalianus. Demikian, Pak. Baik, Pak Pastor, karena yang dihadapi oleh Pak Wilson ini sebenarnya yang sifatnya eksklusif ya. Ada mungkin di dalam mereka berorganisasi seperti tadi dipaparkan, ada beberapa katakanlah pengerja ya, majelis ya, dan mungkin orang-orang yang melayani di sana yang mungkin harus juga bersama-sama mengerti bahwa dunia ini sedang berubah begitu. Itu yang mungkin yang mau disampaikan oleh Pak Wilson tadi tersirat. Saya melihat ada soal primordial ya. Ada orang yang merasa terlalu berjasa dan harus didengar ininya. Jadi memang itu mungkin semua gereja mengalami itu dengan level yang mungkin berbeda-beda. Bagaimana Pak Mardalianus? Boleh saya memberi tanggapan sedikit, Pak? Silakan. Izin, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, saya menarik dengan judul seminar pada sore hari ini. Artinya tetap konteksnya itu adalah dalam tataran Nias. Namun karena ini dalam konteks gereja di pusaran zaman, maka saya pikir zaman dalam konteks ini tidak secara konteks zaman yang ada di Nias, namun zaman di dalam konteks gereja hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, sehingga saya pikir sebenarnya kita tidak perlu alergi sebenarnya, apakah itu ada di AFW atau di mana saja, di dominasi mana saja, selama kita kembali kepada definisi tadi yang disampaikan oleh pemateri bahwa gereja adalah sebagai dipertentangkan organisme dan organisasi. Nah, artinya selama di situ sebenarnya apa yang dipaparkan oleh pemateri adalah sesuatu yang benar adanya. Saya setuju. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa menggarisbawahi bahwa gereja di tengah pusaran zaman ini memang akan terus dituntut untuk berubah. Akan terus dituntut untuk menyesuaikan dirinya tanpa menghilangkan jati dirinya. Saya setuju dengan Pak Materi tadi sudah menyampaikan. Namun tingkat eksklusivitas dan inklusivitas inilah mungkin di sanalah kemudian ada penyesuaian. Ya, sesuai dengan habit daripada gereja itu lahir. Ya, bisa saja kalau kita konteks Yerusalem, ya di Yerusalem mungkin tidak bisa kita samakan misal di konteks Nias misal. Nah, sehingga dengan demikian, maka ketika ada perubahan yang sifatnya fundamental, misal tadi dimunculkan oleh pemateri adalah misal, kenapa ada apa dengan gereja misal? Kenapa orang lebih ke YouTube misal? Nah, ini sebenarnya kemudian akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita untuk sebagai akademisi untuk melihat ini sebagai sebuah potensi sangat besar. Kalau kita bisa melihat dengan baik, maka
sebenarnya kita akan menemukan satu definisi eklesiologi yang lebih baik untuk zaman sekarang ini. Ya, artinya gereja di tengah-tengah pusaran zaman ini. Terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh pemateri. Saya berterima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Pastor. Terima kasih Pak masukannya. Memang itu menjadi tantangan kita semua ya, apapun gereja kita, bagaimana menampilkan identitas Kristus di tengah perubahan ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk kembali kepada pertanyaan di chatroom ya, yang resen nanti pada termin berikut. Ini ada dari Eliman Alfa, Pak Wilson. Bagaimana gereja menghadapi LGBT yang terus berkembang di zaman ini? Bahkan sudah ada di gereja yang menerima hal itu. Nah, ini sesuatu yang mungkin sangat kontekstual ya. Di Amerika itu sudah diresmikan ya di beberapa negara bagian. Kalau pendeta tidak mau memberkati, dia harus masuk penjara. Nah, ini bagaimana, Pak? Silakan. Wah. Salam Pak Eliman ya. Ini pertanyaannya bagaimana pula itu? Saya tidak pernah LGBT ini. Bagaimana saya bisa menjawabnya ini? Ya kan tidak. Kok bahas pula LGBT di sini? Lanjut bro. Lanjut ya. Baik, memang gereja di pusaran zaman, persoalan tentang LGBT itu adalah sesuatu yang harus ditentang, Pak. Dan itu tidak alkitabiah. Jadi gereja di pusaran zaman itu yang menjadi sumber pengajaran utamanya itu adalah Alkitab. Jadi satu-satunya pengajaran yang tepat bagi kita, yang benar adalah Alkitab. Jadi apa yang Bapak sampaikan tentang masalah LGBT ya tidak alkitabiah, ya harus ditolak, Pak. Walaupun sudah disahkan di negara bagian atau di Amerika. Nah, jadi dalam pandangan saya bahwa itu sesuatu hal yang tidak benar. Saya sudah bilang tadi bahwa di gereja di pusaran zaman eksklusif dalam hal ini LGBT itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh diterima, dan bahkan bagaimana memberkati, jangan memberkati, itu tidak boleh. Nah, jadi karena itu menyimpang dan tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi itu Pak Pendeta Eliman yang dari Kalimantan, luar biasa ini jauh-jauh dari Kalimantan bisa hadir di seminar sore ini. Demikian Pak Eliman. Bagaimana Pak Eliman? Baik, saya rasa sudah jelas tegas bahwa itu harus ditentang dan tidak bisa katakanlah diberkati ya. Ya, tidak bisa ditolerir. Karena Adam itu pasangannya Hawa ya. Ya. Nah, baik, jadi ini ada dari Pak Hercules Mar. Saya rasa sudah terjawab Pak ya. Ada soal masing-masing gereja merasa paling benar ya, saling mendukung. Sehingga bukan saling mendukung tapi istilah mencuri domba. Saya rasa tadi sudah tersampaikan ya. Kemudian ini dari siapa ini? Bapak Ibu Gerda ya. Saya rasa tadi organisme dan gereja sebagai organisasi sudah cukup jelas ya disampaikan. Kemudian ini dari Pak Jarlius, wow, bagaimana tindak gereja terhadap pelayan yang tidak melaksanakan tugasnya karena kadang itu juga batu sandungan bila pelayan tidak menjadi teladan. Saya rasa ya silakan Pak Wilson. Gimana kalau Bapak sebagai seorang ini ada pelayan ataupun majelis tidak melaksanakan tugasnya? Apa tindakan Bapak gitu kira-kira? Apa tindakan gereja ya atau tindakan Bapak? Silakan Pak. Iya, kalau tidak melaksanakan tugasnya ini ditindak langsung itu kan kurang etis ya. Ya pasti itu kan ada masalah-masalah tertentu, perlu dulu dicari tahu apa yang penyebabnya, dan tentu kalau misalnya sudah menyalahi aturan-aturan ya didiskualifikasi sebagai seorang pelayan atau diberikan peringatan dan lain sebagainya. Nah, harusnya pelayan itu adalah ketika ini ada panggilan, dan panggilan itu adalah dari Allah sendiri ya, dan melalui itu gereja atau ada pengesahan, apakah eporus yang mengesahkan dia sebagai seorang pelayan atau pendeta yang lebih tua dari dia mengesahkan sebagai pelayan, ditanyakan
apakah engkau bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tugas ini? Harusnya pada saat dia menjawab saya siap dan saya bersedia, harusnya pelayan melaksanakan itu. Ya, jadi kalau dia tidak melaksanakan, itu menjadi satu persoalan yang memang perlu kita cari dulu kenapa, ada apa yang menyebabkannya. Barulah kita akan memberikan siasat-siasat tertentu. Nah, harusnya pelayan tetap jadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah jemaat, karena jemaat itu adalah benangnya, sedangkan pelayan itu adalah jarumnya. Nah, jadi itu menurut saya Pak Jarlius Bau. Jadi normatif ya Pak Wilson, normatif, ya, sudah ada sesuatu yang dibuat. Nah, ini ada pertanyaan tadi karena Bapak menyinggung soal primordial. Mungkin di dalam pengalaman Bapak yang katakan yang bersifat eksklusif tadi permasalahan. Dari karyawan Laya MTH, bagaimana sikap gereja menghadapi orang-orang yang primordial dalam gereja sendiri? Pengalaman Bapak seperti apa Pak yang sudah Bapak hadapi? Salah satu dulu memang kita seyogianya sebagai seorang pelayan yang memang sudah mengerti tentang hakiki gereja yang sesungguhnya, memang kita harus melakukan persuasif kepada mereka yang berjiwa primordial itu. Nah, jadi jangan langsung kita menjudge dengan menghakimi mereka, tapi kita harus melakukan pendekatan kepada mereka dengan memberikan pengertian tentang mengapa dia memberi, apa alasan dia memberi, untuk apa dia memberi. Dan kalau dia diberikan jabatan dalam gereja, jabatan itu sebenarnya jabatan karena dia hebat atau karena dia dipercayakan oleh sang pemilik gereja itu sendiri. Nah, ini yang memang perlu dilakukan. Misalnya seminar-seminar tentang penata layanan kepada mereka itu perlu disampaikan kepada para pelayan atau para pengerja atau orang-orang atau jemaat dalam gereja yang berjiwa primordial itu, yaitu karena hartaku, karena karena kekuasaan, ya akhirnya saya bisa mengatur pendeta, saya bisa mengatur siapa saja. Nggak bisa begitu. Nah, maka ini harus dilakukan. Pertama dulu persuasif, sikap persuasif, pendekatan, dan memang ini harus ditolong orang-orang seperti ini. Tidak boleh diabaikan. Gereja atau pelayan harus berinkarnasi, turun. Memang berat itu. Tapi ya, untuk membuat mereka harus jangan menetap dalam sikap itu dan keluar dari sikap itu, memang kita harus membayar harga sebagai seorang pelayan yang sudah mengerti tentang hakiki atau tugas panggilan gereja itu sendiri. Demikian dari saya, Pak Karyawan Laya. Baik, terima kasih Pak Wilson, jelas ya. Kemudian kita kembali kepada yang resen ini. Saya berikan kesempatan kepada siapa ini? Julianus Bawamenewi. Ini jangan-jangan anak Pak Wilson ini. Silakan. Ya. Silakan untuk Bapak Julianus Bawamenewi. Masih ada? Ini jangan-jangan dua lab dia. Belum, masih ada. Tapi oke. Saya berikan Pak satu. Ibu atau silakan. Pendeta Parnaulus, Pak. Enggak, Pak. Sebentar tadi yang duluan, Pak. Julianus Bawamenewi masih ada? Wah, dari Batam itu. STT Lintas Budaya Batak. Batam. Saya rasa tidak ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada Pak Pendeta Parnuelus ya. Parnuelus. Silakan Pak. Parnuelus Pak ya. Oke. Ya, saya agak payah saya jabe maaf Pak. Oke, terutama terima kasih kepada co-host yang memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab dalam seminar ini. Kemudian terima kasih kepada sahabat saya Ibu Pendeta Pariati Burunababan yang telah mengundang saya di grup para pendeta-pendeta GPD se-Indonesia. Saya tahu dari grup itu Ibu Pariati calon kandidat doktor nampaknya ini di STT Pelita ini. Mungkin silakan Ibu nanti nyusul. Oh iya, doakan. Amin, Pak. Kami tunggu. Jangan nunggu-nunggu Pak, langsung aja Pak. Dan terima kasih juga untuk narasumber Pak Pendeta Wilson ya. Sangat bagus betul, pemaparan yang disampaikan untuk topik yang sedang kita gumuli hari ini, yaitu gereja di pusaran zaman. Saya fokus saja Pak kepada pemaparan Bapak aja, nggak menyimpang kemana-kemana.
Ya, dari pemaparan Bapak aja tadi. Ada Bapak sebutkan tadi tantangan gereja. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Saya kutip yang internalnya saja, Pak. Di internal tadi Bapak menyampaikan yang untuk di Nias ya, untuk konteks Nias, karena Bapak sedang menggumuli topik seminar Bapak ini, Gereja di Pusaran Zaman, langsung Bapak bawakan ke daerah pelayanan Bapak di Nias. Bapak sampaikan tadi ada dalam tantangan internalnya, yaitu lebih tertarik, ya, gereja di daerah Nias lebih tertarik menonton YouTube daripada datang ke gereja. Nah, ini poin yang pertama yang saya boleh juga katakanlah mempertajamlah semacam begitu, Pak. Ya. Kan saya pikir tidak merata infrastruktur signal tidak hanya di Nias, saya pikir di Tapanuli Tengah pun di berbagai daerah. Dan ini saya buktikan karena saya seorang juga selain pendeta, saya juga seorang guru agama di SMA Negeri Tekolang. Sejak Corona semua harus daring. Nah, jadi disitulah kita tahu, kita petakan memang banyak tempat yang memang daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada jaringan signal. Nah, saya jadi waktu ketika tadi Bapak menyampaikan salah satu tantangan internal yang Bapak hadapi di Nias, bahwa menonton YouTube, sepertinya saya dalam pemikiran saya itu, waduh, berarti udah canggih lah di Nias sana ini. Signal udah oke punya, sehingga akhirnya menjadi sebuah tantangan itu bagi Bapak. Itu satu. Tapi kalaupun itu, tapi oke lah, itu kan Bapak yang alami. Nah, pertanyaan saya, kalaupun itu memang menjadi sebuah tantangan dalam pelayanan di Nias, pertanyaan saya untuk itu adalah, ketika itu menjadi sebuah tantangan, apa yang Bapak lakukan untuk pelayanan Bapak? Ya, upaya-upaya apa? Itu pertanyaan pertama. Upaya-upaya apa yang Bapak lakukan kalau itu menjadi sebuah tantangan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Bapak dalam kesimpulan tadi Bapak sampaikan harus seimbang jasmani dan rohani, ya kan Pak ya? Ya, alangkah baiknya seimbang jasmani dan rohani supaya gereja itu bisa bertumbuh. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak dalam hal ini, kalau untuk rohani, saya pikir kita sama-sama pendeta udah tahu lah, ya kan? Ya. Dipercepat Pak. Pak Pendeta, silakan dipercepat Pak. Nah, pertanyaannya adalah, apa upaya Bapak kalau memang itu untuk melakukan keseimbangan dalam jasmani dan dalam jasmani lah, kalau rohani nggak usah kita tanya lah, karena udah pendeta, tahu kita. Dalam hal poin jasmani di pelayanan Bapak di Nias, apa yang Bapak upayakan untuk melakukan itu sehingga nanti terjadi jasmani rohani? Yang ketiga, yang terakhir adalah ini kan masa himbauan pemerintah untuk vaksin. Ini kan seringkali menjadi pro kontra di kalangan gereja. Kalau yang gereja misalnya yang katakanlah positive thinking, mereka nggak ada problem itu, mereka lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, untuk Bapak, ketika menghadapi jemaat-jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang katakanlah kontra dengan vaksin ini, yang tidak sepaham, apa kira-kira solusi dari Bapak, upaya Bapak untuk menjelaskan ini, sehingga betul-betul terjadi semacam dalam Roma pasal 13 itu ketundukan ketaatan kepada pemerintah. Dalam arti konteks seperti apa kita lakukan. Pak Wilson, silakan. Baik, terima kasih Pak Gulto, Pak Manalu. Terima kasih Pak Manalu. Ini luar biasa mempertajam materi saya lagi ini. Khusus untuk masalah YouTube dan live streaming tadi dan juga lain sebagainya, memang saya belum menjelaskan secara detail tentang ketertarikan jemaat ini dalam YouTube. Ini kan YouTube ini masih mending kalau mereka menonton menonton khotbah-khotbah. Tapi YouTube kadang-kadang dijadikan sebagai tempat untuk pelampiasan, main game, menonton apa ini dan macam-macam lah dan lain sebagainya itu. Nah, memang persoalan di Nias secara khusus saya belum klasifikasi tadi atau kasih dalam skop kecil. Ini khusus dulu di dalam gereja-gereja yang ada di kota. Kalau memang di desa-desa dia memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya memang pasti tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau di desa-desa ya lebih tertarik mereka misalnya main bola.
Pak Wilson? Ada gangguan mungkin? Ada gangguan kayaknya. Gangguan signal. Pak Wilson sudah bisa kembali? Pak Wilson? Sepertinya kepada seluruh peserta, signal saya terputus di Nias. Nah, jadi Oke, lanjut Pak, lanjut. Lagi Jadi konteksnya sebenarnya adalah bukan ini, karena kita tidak usah terjebak di YouTube dan lain, Pak. Artinya ada sesuatu yang membuat generasi muda ini lebih tertarik kepada sesuatu yang lain itu terhadap gereja. Silakan, Pak. Nah, jadi itu saya tidak ulang lagi itu. Yang kedua tentang masalah balance jasmani dan rohani. Jasmani yang Bapak sampaikan tadi. Memang ini juga satu pergumulan kita, bagaimana supaya jemaat sebenarnya punya usaha milik gereja, misalnya begitu. Nah, jadi dengan adanya badan usaha milik gereja atau ada upaya-upaya gereja juga untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga menghasilkan dalam sisi keuangan. Nah, tentu kan gereja bisa menolong jemaat bila seandainya ada yang perlu ditolong. Tapi kalau misalnya gereja tidak memikirkan tentang masalah sisi jasmani, hanya sisi rohaninya saja, maka bagaimana gereja bisa menjawab keluhan-keluhan jemaat itu sendiri kalau seandainya tidak ada program atau tidak ada satu kegiatan yang sifatnya menghasilkan atau memberdayakan ekonomi jemaat itu sendiri. Nah, jadi misalnya kalau di Nias atau di daerah-daerah Indonesia, peternakan, ada program-program lain yang harus dilakukan oleh gereja, harusnya memikirkan itu supaya jemaat juga bisa memberikan pertahanannya untuk gereja. Jadi kalau misalnya tidak ada kesejahteraan jasmani jemaat, bagaimana dia bisa memberi. Nah, yang ketiga adalah itu langkah-langkah atau itu hal yang saya lakukan dan mungkin yang saya sarankan, dan mungkin masih banyak lagi yang lain karena mengingat waktu. Yang ketiga adalah masalah vaksinasi. Jadi masalah vaksinasi memang ini satu persoalan, Pak, ya, karena memang ada rasa negative thinking terhadap vaksinasi ini. Apakah memang ini vaksinasi untuk membuat orang sembuh atau justru membuat orang sakit, atau ini semacam tanda tertentu untuk menjadikan orang ini begini? Memang ini satu persoalan dan polemik yang terjadi saat ini. Nah, saya pikir bahwa saya tidak bisa memberikan pengertian lebih detail kepada jemaat tentang vaksinasi. Nah, tapi minimal saya sarankan bahwa kita harus mengundang para pakar dalam hal itu untuk menyampaikan tentang apa pentingnya, apa keuntungannya tentang vaksinasi itu. Karena memang saya sebagai pendeta atau kita sebagai pendeta, persoalan-persoalan tentang itu kan kita tidak terlalu tahu itu. Tapi sebagai pendeta, peran kita, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah demi kesehatan kita, ya alangkah lebih baiknya kita lakukan. Tunduklah kepada pemerintah. Nah, jadi saya pikir demikian, Pak Manalu, yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi Bapak jelas mendukung ya vaksin ini ya. Ya, saya. Ya, kita mendukung apapun yang hoax yang timbul itu kita dukung. Baik, jadi ini sementara pertanyaan saya tutup ya, karena sudah ada yang antri dan yang resen masih ada 2. Ini saya akan berikan yang resen kembali kepada anak muda nih. Kalau saya lihat dari mukanya anak muda ini, kepada Zai. Ya, silakan Zai. Silakan. Baik, shalom, terima kasih Pak Rija Ketaren. Dan salam hormat kepada Pak dosen saya, Wilson Bawamenewi. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja, Pak, karena tadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Medilianus, kalau tidak salah tadi namanya. Mohon maaf jika salah nama. Dan yang pertama itu mengenai tentang inkarnasi, Pak. Jadi kalau Yesus berinkarnasi
ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, sekarang diimplementasikan sebagai pendeta bahwa harus juga berinkarnasi. Jadi saya melihat dari profil Bapak tadi adalah banyak Bapak ikut bergabung di organisasi, salah satunya di API dan juga di MUKI. Nah, mengenai baru-baru ini, kalau tidak salah sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, di mana ada banyak orang-orang kita yang sudah diambil, bahkan sudah masuk ke ranah yang sudah seharusnya bukan ranah mereka, tetapi seharusnya ini adalah kantong Kristen sebenarnya, tetapi bagaimana menyikapi di dalam hal ini sebagai para pendeta, bahkan khususnya di zaman saat ini yang begitu bagi saya sangat ganas, menurut saya bahasa saya ganas. Jadi karena ini seharusnya jangan sampai kantong Kristen berubah menjadi kantong yang lain. Mungkin boleh diberikan penjelasan Pak di dalam hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini kasuistik nih. Silakan Pak Wilson, Bapak yang paling tahu nih. Baik, memang itu apa yang disampaikannya itu sudah merupakan satu topik tren di NIAS ya, khusus dalam tanda kutip di NIAS, dan ini sangat fenomenal akhir-akhir ini. Untuk diketahui oleh Pak Jai bahwa kita di NIAS memang sudah juga melakukan langkah-langkah antisipatif ya, memang walaupun ini adalah terkesan lambat ya, tetapi pimpinan-pimpinan gereja justru apa yang dipertanyakan oleh Pak Samarel tadi tentang kesan gereja, khusus di Nia Selatan di mana saya ada, pimpinan-pimpinan gereja pada akhirnya melalui peristiwa ini bersatu. Nah, ini hal yang menarik ya. Jadi ini bersatu dan pada akhirnya berupaya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap pergerakan-pergerakan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu kaum kedar ya, untuk membawa kita ke ranah mereka dan lain sebagainya. Ya memang ini persoalan-persoalan kita Pak Jai, dan terutama memang seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan lain memang kita di NIAS ini adalah merupakan satu persoalan yang perlu dipikirkan oleh setiap kita, dan bahkan saya mengajak seluruh peserta di sini yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang ikut dalam Zoom ini, seyogianya juga bisa memikirkan dan bahkan jangan juga menutup mata terhadap NIAS sebenarnya, karena NIAS itu adalah dulu disebut 100% Kristen, tapi sekarang apakah betul seperti itu? Nah, ini menjadi satu pergumulan kita. Jadi Pak Jai, apa yang kami lakukan selama ini, yang penting kita sudah lakukan langkah-langkah antisipatif, tapi seperti apa langkah-langkahnya, ya nanti Bapak chatting aja saya, nanti saya akan sampaikan lewat chat. Ya, jadi mengingat waktu. Demikian Pak. Ya. Baik Pak Wilson, terima kasih. Berarti harus kompak ya. Harusnya perlu bikin gereja NIAS bersatu mungkin ya, untuk sama-sama. Baik, ini saya berikan kesempatan lagi kepada yang resen ya. Ini Pak Eliman Alfa. Ini kayaknya Bapak pendeta juga atau bagaimana? Silakan Pak Eliman Alfa untuk menyampaikan pertanyaannya. Coba di-mute dulu Pak, di-mute dulu Pak. Betul. Oke, siap. Di-unmute, sorry. Wah, ini pipinya baik, semakin yang pertama, gitu. terima kasih kesempatan yang diberikan secara khusus buat rekan saya, sahabat saya terbaik, Pak Wilson, yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, saya mohon maaf nanti kalau sedikit terganggu karena sinyal kami agak kurang bagus. Jadi dari awal saya mengikuti penjelasan, cuman saya tidak terlalu memahami tadi skopnya adalah hanya khusus di NIAS, karena saya lihat judulnya itu Gereja di Pusaran Zaman, makanya saya sedikit keluar untuk membahas tentang LGBT. Karena saya tahu ya di Amerika juga mereka pakai Alkitab, kita di Indonesia juga pakai Alkitab. Cuman yang saya pelajari bahwa di sana adalah sesuatu gerakan yang mereka gunakan, kelompok LGBT ini menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar mereka untuk bisa diakui di sana. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia, bahkan di NIAS, karena kita tahu Indonesia sekarang sedang gencar menghargai yang namanya hak asasi. Maka hak asasi ke depan
akan menjadi sebuah tantangan besar bagi gereja. Nah, secara khusus di skop Pulau Nias, ya saya sendiri merasa turut prihatin dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Namun karena kondisi kami yang ada di luar Pulau Nias, ada di Kalimantan Barat, mungkin hanya beberapa usulan yang bisa kami berikan terkait dengan apa penjelasan Pak Wilson tadi tentang kegiatan yang sedang terjadi di sana, istilah Pak Eliman. Katanya itu masalah yang pertama ekonomi. Maka hal yang ditempuh adalah gereja harus bersatu. Bukan hanya gereja lokal. Kalau hanya gereja lokal itu pasti tidak mampu. Tetapi harus lintas sinodal yang ada. Harus lintas semua pemangku kepentingan harus bekerja sama. Nah, kita berharap ke depan dibuat sebuah wadah yang betul-betul legal dan diakui oleh pemerintah sehingga bisa bergerak dengan cepat dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jadi mungkin itu saran saya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Nias. Nah, selanjutnya adalah hal tadi yang disinggung ada dua, yaitu ekonomi dan perang ketidakadilan. Nah, ada satu isu yang saya tangkap yang sedang terjadi di Nias, yaitu di mana kita sebagai orang Kristen, gereja di sana, bahwa dalam hari-hari tertentu, nanti ini bisa dikonfirmasi Pak Wilson apakah benar seperti itu atau bagaimana, ada hari-hari tertentu di mana kita harus merayakan hari keagamaan kita lebih dari satu hari. Saya kasih contoh Paskah. Nah, Paskah kita di Nias ada Paskah 1, Paskah 2. Begitu juga hari penerimaan turunnya Roh Kudus. Nah, sementara di kalender nasional, tanggal merah cuma 1. Tetapi hari keduanya itu hari biasa. Sehingga mau tidak mau, orang harus bekerja. Harus ke kantor yang ke kantor, sehingga gereja diabaikan. Nah, saya rasa ini sebuah ketidakadilan yang kita rasakan di Pulau Nias dari pemerintah. Karena apa? Di daerah-daerah lain yang mayoritas Muslim contohnya, masalah itu mereka wajibkan, bahkan mereka membuat peraturan daerah. Maka gereja yang ada di Nias harus mampu, harus sekolah, ya, harus ke kantor. Nah, jadi bagaimana Pak Wilson melihat ini ke depan sehingga ya kekristenan, aturan-aturan gereja dihargai oleh pemerintah, karena kita dengan pemerintah itu bergandengan tangan bersama membangun Baik, Nias. Pak, dipercepat pertanyaannya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke. Pak Wilson, Terima silakan. kasih Pak Eliman. Salam hormat kepada Pak Eliman dari Kalimantan, jauh-jauh bisa ikut Zoom. Usulan tadi, terima kasih atas usulannya. Gereja harus bersatu lintas sinodal dan juga harus membangun wadah kesatuan itu sendiri, bekerja sama dengan pemerintah. Saya pikir terima kasih atas usulannya, dan ini akan memperkaya tentang materi saya ini. Dan yang kedua adalah tentang masalah persoalan hari-hari besar tertentu kita di Nias. Nah, memang itu persoalan yang sering terjadi pada saat perayaan turunnya Roh Kudus dan sebagainya. Saya sedikit keluar dulu melalui pengajaran yang saya ajarkan selama ini dan juga pelajaran yang saya dapatkan, yaitu tentang masalah keabsahan hari Minggu itu menjadi salah satu hari yang harus dihargai oleh orang lain dan menjadi hari libur nasional. Itu ada satu orang yang memperakarsainya, itu adalah Konstantinus pada saat pemerintahan Romawi. Saya pikir di Nias harus ada itu. Apakah Pak Eliman yang nanti jadi Konstantinus, atau saya, atau Pak Jai, atau Pak Mardalianus, atau siapa yang, dan termasuk Pak Direktur, Pak Perlin juga ikut menjadi Konstantinus untuk bisa menegaskan itu kepada pemerintah. Saya pikir bahwa tidak cukup hanya satu orang yang bisa memikirkan ini, kita harus pikirkan bersama, dan memang kita akui itu sebuah ketidakadilan.
Oleh karena itu, maka gereja harus terpanggil untuk bisa memberikan pengertian kepada kepada pemerintah. Mungkin ada istilah RDP, rapat dengar pendapat, yang diajukan kepada pemerintah melalui kantor DPRD misalnya gitu ya, usulan-usulan seperti itu dan lain sebagainya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Wilson. Saya rasa sebenarnya gampang itu. Tinggal hadap Menkumham kan? Menkumham apa? Apalagi pakailah itu. Apalagi persoalannya ya. Iya, ya. Oke. Terima kasih Pak Eliman atas gagasan-gagasannya yang bisa kita adopsi di berbagai tempat sebenarnya. Sekarang waktu menunjukkan 19.07, kita akan break 15. Berarti saya akan berikan pertanyaan. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Wilson. Yang pertama dari Pak Robert Paulin Siregar. Ini Bapak ini mungkin kebanyakan nonton apa ini? Bagaimana gereja menyikapi tentang vaksin COVID-19, terutama tentang isu adanya chip antikristus? Nah, saya rasa ya, tapi silakan Bapak jawab dulu itu, baru nanti saya akan tutup dengan pertanyaan dari Pak Paifman. Ya, silakan Pak. Ya. Saya sedikit sudah jawab pertanyaan ketiga dari Pak Manalu tadi ya. Masalah vaksinasi. Ya, memang saya pikir bahwa kita sebagai pendeta-pendeta perlu juga memikirkan apakah memang itu ada chip antikristus di situ atau lain sebagainya, yang sebenarnya ya normal-normal aja lah, bahwa itu sebenarnya menolong kita antisipatif terhadap virus itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi tidak usah terlalu dibawa dan digiring ke pemikiran tentang chip antikristus. Itu nanti justru yang membuat jemaat tidak bisa menerima program pemerintah tentang vaksinasi itu sendiri. Saya pikir demikian Pak Robert Siregar. Ya, saya sependapat Pak. Karena chip, kalau kita berbicara iman yang dalam roh kita, chip seperti apapun chiplisnya itu ya tidak akan berdampak. Pertanyaan terakhir ini karena waktu sudah hampir tiba. Ini ada bagaimana cara gereja yang bersifat holistik kepada jemaat bila perekonomian gereja itu sendiri kurang memadai. Kira-kira tindakan apa yang perlu kita terapkan dalam mengatasi hal tersebut? Nah, ini juga kasuistik ya. Bagaimana membantu kalau gereja itu sendiri juga perlu dibantu. Ya, ini di luar daripada berdoa Pak ya. Berdoa sudah pasti tentunya. Silakan Pak. Ya, memang gaya tentang bantu-membantu ini harusnya kita juga perlu kaji ulang itu sebenarnya ya. Dan ini juga perlu ini karena ada 2 kemungkinan. Jemaat itu bisa bertumbuh karena dibantu, atau justru jemaat dininabobokan karena juga dibantu. Tapi saya sudah sedikit menjawab tadi tentang balance. Pertanyaan Pak Manalu lagi kembali, yaitu masalah jasmani. Memang gereja terpanggil juga menjadi berkat bagi dunia, bagi jemaatnya. Nah, jadi bagaimana gereja bisa menjadi berkat bagi jemaatnya jikalau misalnya gereja sendiri tidak punya sumber pendapatannya. Justru dia menunggu jemaat kapan memberi persembahan, misalnya begitu. Nah, jadi itulah sebabnya tadi saya tawarkan bagaimana supaya gereja juga tidak hanya memikirkan tentang masalah spiritualitas, tentang masalah rohani-rohani saja, tapi juga gereja mesti melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan dana atau bisa mengembangkan ekonomi gereja atau pendapatan jemaat dalam usaha-usaha tertentu. Apalagi sekarang saya pikir sangat mudah dilakukan usaha-usaha pengembangan usaha jemaat ini, apakah dia lewat sales dan lain sebagainya atau apa, buka juga seperti Pak Kateren, saya lihat Pak Riza ya, dia ada usaha sedang dikerjakannya sekarang khusus untuk duren. Oh, itu luar biasa itu. Nah, jadi Pak Riza yang adalah seorang jemaat, ya pasti kalau sudah diberkati Tuhan akan bagi-bagi sama Pak sama Pak Perlin dan sama saya, atau di gereja persembahan pasti. Tapi bagaimana Pak Riza bisa memberi kalau tidak ada usahanya? Nah, makanya ini sebenarnya pemikiran seperti ini harus diajarkan kepada seluruh warga jemaat, bahwa mereka bukan hanya kasih karunia, kadang-kadang itu diabaikan dianggap enteng oleh jemaat. Jadi kasih karunia yang harus kita miliki itu adalah kasih karunia yang harus dipertanggungjawabkan.
bahwa kita juga harus bekerja. Demikian juga gereja. Nah, jadi ada usaha-usaha. Jadi menurut saya, Pak, kita harus mendirikan badan usaha, jemaat, atau badan usaha gereja, atau sejenisnya lah, terserah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Riza Kataren. Dan baik, bagaimana dengan penanya? Apakah sudah? Saya rasa sudahlah. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan dan jawaban Bapak itu sudah jelas dari paparan pun tadi sudah. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, saya ada 3 poin dalam kesimpulan ya dari paparan dari Pak Wilson yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, gereja didirikan oleh Kristus sendiri. Itu jelas ditegaskan ya, karena dikatakan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan berkuasa dan sebagainya. Yang poin kedua, yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Ya. Jadi kita semua, Bapak Ibu, apakah itu gereja, apakah itu rumah tangga, apakah itu kita pribadi, kita harus siap bahwa yang abadi itu ya hanya perubahan gitu ya. Abadi itu hanya perubahan. Jadi yang ketiga, ini sebagai pemungkas yang disampaikan oleh Pak Wilson adalah gereja harus mampu bertahan dalam perubahan zaman ini. Ya, baik secara internal maupun secara eksternal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara terus-menerus menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanannya untuk tujuan bahwa Allah semakin dimuliakan. Saya rasa itu yang 3 poin itu yang bisa sementara saya catat sebagai kesimpulan dari paparan Pak Wilson yang sangat menarik ini. Untuk itu Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada Pak Wilson. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Riza, terima kasih Pak Direktur, terima kasih seluruh kawan-kawan yang sudah ikut dalam seminar saat ini, dan jangan lupa untuk ikuti seminar selanjutnya. Jangan hanya pada saat saya ini saja. Ada kawan saya lagi yang lain, yaitu Ibu Parti, akan membahas tentang masalah kematian. Wow, ini masalah kematian. Oke, saya kembalikan kepada Pak Riza. Baik, jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita akan break ya dari jam 19.15 sampai jam 19.30 dan akan kita lanjutkan kepada sesi kedua. Ya, nanti akan dibawakan oleh Pendeta Pariati Nababan, MA MPDK. Ya, ini masalah sesuatu yang kita tahu pasti terjadi, kematian. Ya, dan harapan iman orang percaya. Saya rasa demikian Bapak Ibu, kita break 15 menit untuk meluruskan badan-badan dan kita akan kembali lagi jam 19.30. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai bertemu kembali 15 menit ke depan. Jangan late.